Literasi Indonesia. Seorang peneliti dari iSchool, University of Washington, pada tahun 2011, Profesor David Levy mengatakan terlalu banyak waktu di depan perangkat digital dapat menyebabkan otak popcorn, yakni sebuah analogi yang beliau gambarkan sebagai pikiran yang begitu terpaku pada multitasking daring sehingga kehidupan luring yang serba lambat tidak menarik lagi. Otak popcorn adalah gagasan bahwa seperti meletuskan popcorn, pikiran kita tersebar, kata psikolog klinis dan psikoterapi Leslie Daly, PhD dari New York. Karena semua media yang kita konsumsi dan waktu yang kita habiskan untuk tugas-tugas yang digerakkan oleh internet, kita mengalami kesulitan untuk tetap fokus pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan digital. Tulisnya di majalah Women's Health 18 November 2024 yang lalu. Sebetulnya, ketika seseorang terlalu lama bergelut dengan dunia digital, akan ada tanda-tanda yang sesungguhnya merupakan teriakan komplain dari tubuhnya sendiri untuk segera berhenti menatap layar dan melakukan aktivitas fisik atau bergerak. Tanda-tandanya yaitu ketegangan mata, pandangan menjadi berkunang-kunang, penglihatan kabur, nyeri leher, bahu tegang, pusing, dan semua gejala yang lainnya. Namun, sayangnya kita mengabaikan semua teriak komplain tubuh kita sendiri ini. Yuk parents, jika Anda merasakan gejala-gejala ini, segera berhenti. Sudahi menatap layar, entah itu HP, laptop, dan berkata, "Duh, pandangan mulai kabur nih. Berhenti dulu dan mulai melakukan gerak atau aktivitas fisik." Agar anak-anak yang ada di sekitar kita melihat dan menirunya. Perlu loh mulai mengajarkan dan memperingatkan gejala ini pada anak-anak dan membimbing serta memberi contoh untuk mereka segera berhenti sejenak seperti yang kita lakukan. Entah itu kemudian kita berhenti dari menatap layar, kemudian berjalan ke halaman, bermain dengan hewan peliharaan, atau memainkan perangkat non-elektronik seperti boneka, puzzle, dan sebagainya. Beri contoh ke anak, berhenti 10 atau 15 menit saja. Lalu kembali melanjutkan pekerjaan kita yang berhubungan dengan layar. Kembali pada otak popcorn. Ternyata popcorn brain ini bukan sebuah olok-olok atau istilah main-main, melainkan memang sebuah fenomena baru dan merupakan permasalahan serius karena sudah ada beberapa artikel studi kasus yang diunggah oleh para ahli di berbagai media terpercaya dunia. Secara psikologis dijelaskan bahwa fenomena yang menstimulasi otak secara berlebihan ini berakar kuat pada sistem pemrosesan, perhatian, dan pembelajaran pada sistem neurotransmisi dopaminergic yang ditemukan oleh para ahli yang berperan aktif dalam mengintegrasikan sistem pemrosesan visual di otak. Nah, dengan ditemukannya hal ini dalam kasus perangkat itu sepertinya memberikan suntikan dopamin yang setiap kali ada bunyi notifikasi seiring berjalannya waktu, itu akan memperkuat perilaku kita untuk terus-menerus mengikuti dan menikmati tayangan visual yang membawa kepuasan sehingga menstimulasi tubuh kita sendiri memproduksi dopamin secara instan. Hal ini menyebabkan otak secara terus-menerus mencari rangsangan konstan yang mengakibatkan peningkatan ketidaksabaran dan kebutuhan konstan untuk terus beralih dari aktivitas yang merangsangnya secara instan. Perubahan perilaku ini juga sejalan dengan teori populer Ivan Pavlov tentang pengkondisian klasik. Notifikasi push yang terus-menerus berfungsi sebagai stimulus yang membiasakan otak untuk secara refleks memeriksa perangkat setiap kali ada notifikasi terdengar. Perhatian baru seperti suka atau tidak atau komentar. Respon yang terkondisi ini membuat seseorang itu lebih sulit untuk menahan diri sering memeriksa perangkatnya, yang akhirnya menyebabkan kelelahan otak yang terus juga diabaikannya hingga ia tidak mampu fokus lagi pada hal-hal yang secara tetap berlangsung dalam satu kurun waktu yang cukup lama. Teori beban kognitif oleh John Sweller dapat digunakan untuk lebih memahami beban yang disebabkan oleh arus masuk informasi yang berlebihan ini.
Teori ini menekankan proses berpikir dan memori kerja yang sadar. Kelebihan beban aliran media sosial dan konten digital yang terus-menerus mempengaruhi efisiensi memori kerja otak. Peralihan stimulus informasi yang terus-menerus ini mengurangi kemampuannya untuk terlibat secara mendalam dalam tugas-tugas yang membutuhkan perhatian besar. Fragmentasi kognitif yang dihasilkan ini pada akhirnya memperburuk rentang perhatian yang juga berdampak negatif pada kemampuan belajar. Otak popcorn merupakan konsekuensi neuropsikologis dari interaksi kita yang terus-menerus dengan tayangan digital media teknologi, sehingga membebani otak. Meskipun fenomena popcorn brain ini masih menjadi kontroversial, dalam arti banyak yang masih menganggap sebagai olok-olok atau istilah lelucon zaman now, serta tidak dianggap sebagai gangguan psikologis serius. Namun, jika kita telah lebih lanjut dan berpikir kritis, fakta berbicara bahwa dari waktu ke waktu, rentang perhatian atau kemampuan untuk fokus manusia terus menurun. Rentang perhatian rata-rata manusia kini hanya sekitar 8,25 detik saja. Padahal di tahun 2000-an masih di rentang waktu 12 detik. Mayoritas orang memiliki rentang perhatian yang lebih pendek saat menggunakan perangkat seluler. Rata-rata orang memeriksa ponsel mereka 58 kali sehari. Ini mempengaruhi rentang perhatian. Rentang perhatian rata-rata seseorang yang mendengarkan presentasi itu hanya 8 menit. Melakukan banyak tugas sekaligus juga mengurangi rentang perhatian mereka menjadi hingga tinggal 40% saja. Ini ironis bukan? Mengingat otak manusia sebenarnya mampu berkonsentrasi lebih lama dengan kondisi yang stabil dan penuh kesadaran. Pada anak-anak, hal ini bahkan berdampak lebih serius lagi, yakni pada perkembangan kognitif mereka. Parents, inilah pembahasan singkat tentang popcorn brain, yang istilahnya digunakan untuk menggambarkan dampak kognitif dari multitasking yang konstan, terutama dipengaruhi oleh penggunaan media sosial yang meluas. Masuknya informasi dan rangsangan yang terus-menerus dari berbagai sumber yang berkontribusi pada kondisi mental yang tersebar dan terfragmentasi sehingga menurunkan daya fokus. Dengan demikian, media sosial itu telah mempengaruhi otak kita dalam berbagai cara. Popcorn brain bukan sebuah candaan, namun benar-benar sebuah fenomena memprihatinkan yang terjadi pada anak-anak kita akhir-akhir ini. McCarthy J. pada tahun 2017 sudah menulis sebuah artikel ilmiah dengan judul The Effect of Screen Time on Children's Cognitive Development, a Study of Popcorn Brain Phenomenon di Journal of Child and Adolescent Psychology. Para orang tua sekalian, concern kita adalah bagaimana mencegah anak kita dari fenomena brain popcorn. Simak video kedua yang akan membahas contoh dan gejala sindrom brain popcorn pada anak, sehingga Anda dapat mendeteksinya lebih awal. Terima kasih, sampai jumpa.